Ini salah satu helm yang cukup lama gue nunggunya buat dapetinnya. Bukan karena nggak sempat, tapi baru ada kesempatan buat ngambil atau beli helm ini. Ini dia KT Striker yang rilis di tahun 2023 ini di kuartal akhir. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acunobi bareng gue Zandi. Ya, kali ini gue bakal ngebahas soal KT Striker di sini yang emang rilis di kuartal akhir 2023 setelah R2R. Lalu di IMAX kemarin mereka rilis masih sistem PO, makanya gue nggak dapat. Gue baru dapat sekarang yang ready stock. Ini KT Striker dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi kita bakal bahas helm ini mulai dari eksterior, interior, sampai ke fitment nanti di akhir video. Oke. Dan sekarang gue mau ngasih tau dulu soal kelengkapan yang bakal kalian dapetin. Kalian bakal dapetin buku, manual book di sini, dan juga ada stiker-stikernya. Dan kalau ngeliat manual booknya ada dua merek, dua kategori. Ada Striker dan juga Striker 2. Kayaknya untuk Striker 2 ini untuk helm Striker yang punya sun visor, sedangkan yang gue punya ini, yang gue beli ini dia tipikal single visor, jadi tidak ada dual visornya gitu. Oke, sekarang kita lanjut bahas aja dari eksteriornya dulu. Oke, sebelum kita bahas eksteriornya, kita kletekin dulu si plastiknya. Oke, jadi ini KT Striker dengan desain yang dapat turunan DNA dari NZ Race. Dari NZ Race langsung kalau ngeliat juga dia mirip sama NFR, lalu turun lagi mirip sama TT Course. Gue ngeliatnya kayak gitu ya. Cuman untuk DNA-nya dia tuh turun langsung dari si NZ Race. Ini versi paling murahnya, karena ini cukup terjangkau harganya gitu. Dan yang kelihatan jelas yang antara dari seri NZ Race atau NFR itu tuh face shield holdernya atau rekatnya ini sama banget dengan yang NFR dan lain-lain gitu untuk bagian untuk kategori N series KT. Dan helm Striker ini juga sama, face holdernya punya kesamaan di benda tersebut. Lalu visornya pun nih sama banget sama dengan yang NFR. Mungkin beda produksiannya aja, maksudnya tanggal produksinya, cuman gua tidak bisa menilai secara objektif untuk materialnya. Cuman yang pasti plug and play sama banget untuk penggunaan di face holder seperti ini gitu untuk NFR, NZ Race, dan juga si KT Striker itu. Jadi emang desainnya dia masuk kategori sport touring untuk helmnya. Jadi desainnya cukup dibilang agresif nggak terlalu, cuman garis-garisnya dia cukup dinamis sih, sangat dinamis gitu. Banyak lekukan di sini, mirip sama NFR, mirip sama TT Course, ada lekukan sebelah sininya gitu. Dan untuk shellnya sendiri dia kelihatan cukup besar untuk Striker di sini, KT Striker. Kerasa banget bentuk roundednya ini mirip-mirip dengan helm KT yang lama kayak Falcon, kayak itu Rider yang punya shell yang besar cuman membulat banget gitu, membulat sedikit lonjong gitu. Karena ada helm-helm yang kelihatan besar shellnya cuman dia lebih panjang, bukan karena lebar gitu. Ini terlihat lebih lebar untuk KT Striker di sini gitu. Lalu untuk visornya dia udah flat, cuma ada tambahan fungsi tear off post di sini yang bisa memasang tear off. Lalu ada push pin juga untuk memasang anti fog, dan dia juga sudah suitable dengan anti fog merek Pinlock Max Vision 70 gitu. Jadi Pinlock 70 yang Max Vision bisa masuk di KT Striker. Oke, lalu ada visor lock juga di sini sebelah kiri, cuma ini konvensional, tidak ada mekanismenya, tinggal ditarik aja untuk melepas visor locknya. Jadi agak berat sedikit, cuman tetap berfungsi sebagai visor lock. Ini ngunci dengan buka. Oke, itu untuk visor locknya di bagian visor. Lalu untuk ventilasinya dia ada 3, ada mode fan di sini dengan 2 step kalau nggak salah. Oke, cuman ini cukup kaku, agak sedikit serat mungkin karena masih baru. Ada 2 step. Lalu di forehead ventilasinya juga ada sama, ventilasi 1 step. Dan ini di top air ventilation juga sama dengan mekanisme sliding. Oke, 2 step. Itu untuk ventilasinya, inletnya. Untuk outlet ventilationnya ada di
bagian spoiler di sini gitu. Jadi ini emang udah namanya spoiler, cuman spoilernya nggak rata, apa ya, nggak rata lekukan, nggak rata streamline. Jadi udah streamline nekuk, dia agak naik lagi sedikit gitu. Jadi ini kayak kesannya kayak tambahan gue ngeliat gitu, cuman tetap masih manis walaupun nggak rata banget gitu. Cuman ini masih kelihatan manis, cukup lah untuk spoilernya di sini gitu. Oke, itu untuk eksteriornya. Dan untuk materialnya, ini tuh menggunakan termoplastik dengan teknologi ADT Resin Injection dari KYT, dengan bobot helmnya tuh sekitar 1500 gram, kurang lebih 50 gram untuk setiap ukuran itu. Mungkin bisa lebih kurang, bisa lebih berat, tergantung ukuran yang kalian beli gitu. Nggak pasti selalu 50 gram untuk perbedaan setiap size-nya gitu, itu beda-beda gitu. Lalu selain itu dia juga sudah punya 2 EPS size, tapi hanya 1 cell size. Jadi untuk di beberapa ukuran tertentu ukuran IPS-nya lebih kecil atau lebih besar gitu. Cuman untuk shell-nya luaran ini cuman ada 1 ukuran aja gitu. Jadi tetap ya sebesar ini apapun ukuran yang kalian beli gitu untuk si helmnya. Itu sih untuk di eksterior, nggak ada lagi. Dan juga untuk detail nose guard-nya. Nose guard-nya sebenarnya udah oke ya, ada nose guard sebenarnya. Cuman bentuknya gue pikir ini masih biasa banget, kurang dinamis gitu untuk si nose guard-nya gitu, kurang kuken. Dan ini cukup tipis ya, itu aja sih kalau dari gue untuk si eksteriornya. Selebihnya oke. Dan untuk detail lainnya, karena ada versi dual visor tapi bukan di Indonesia, mungkin di pasar global, gue belum tahu pasti di negara mananya. Cuman di sini ada cover yang menutupi untuk mekanisme sun visor-nya. Dia cukup detail, tapi ada emboss KYT untuk menutupi yang seharusnya jadi tempat untuk mekanisme si sun visor atau dual visor di sini gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian inner liner dari si KYT Striker di sini gitu. Untuk inner linernya atau interiornya, yang pertama sistem pengunciannya menggunakan double D-ring. Di sini mungkin kalau gue ngelihat dari spesifikasinya dan dari karakternya dan deskripsinya, ini masuk kategori sport touring. Mungkin lebih cocok menggunakan Micromatic retention system menurut gue. Cuman ya double D-ring lebih safe, jadi lebih oke juga secara keamanan. Cuman untuk secara efisiensi atau penggunaan kayaknya lebih nyaman menggunakan Micromatic gitu. Di sini interiornya berwarna kayak abu gelap atau biru gelap. Di sini ada kulit sintetis di sini. Lalu ada fitur EQRS atau Emergency Quick Release System yang bisa membantu kita ngelepas paddingnya kalau misalnya amit-amit ada yang crash menggunakan helm tersebut atau helm ini. Lalu ada aksen merah, cuman merahnya ini sama banget dengan KYT yang udah bertahun-tahun dari dulu merahnya kayak gini gitu. Aksennya tuh warna biru gelap, abu gelap seperti ini, gelap banget, bisa dominasinya ke arah gelap sebenarnya. Dan dipadukannya dengan warna merah di bagian cheek pad, di bagian neck roll, di bagian belakang gitu. Jadi merahnya kurang apa ya? Kurang racing gitu. Kebayang nggak sih? Jadi masih kelihatan materialnya biasa aja untuk warna merahnya. Cuman ya ini balik ke selera kalau misalnya untuk soal perpaduan warna gitu. Itu untuk fiturnya. Dan untuk fitur lain di bagian interior ada fitur wearable glasses atau glasses fit di sini. Jadi untuk pengguna kacamata kayak gue mungkin bisa bermanfaat. Cuma kita coba di bagian akhir. Dan selebihnya kita coba bongkar si interiornya seperti apa. Oke, kita lepas semua padding-paddingnya dulu. Udah kita buka paddingnya. Sebelum kita ngebahas paddingnya, kita lihat IPS-nya dulu. IPS di sini berwarna gelap dan ada fitur yang pertama itu soal slot untuk speaker intercom atau intercom ready. Jadi ada slot khusus untuk menaruh speaker intercom berbasis Bluetooth tentunya. Ini bisa kita buka. Masih ada lem ya. Oke, ini tinggal dibuka doang untuk si IPS bagian lingkaran untuk speaker tersebut gitu. Ini, dan untuk IPS-nya berwarna gelap, bentuknya rounded kelihatannya dari penglihatan gue. Di bentuknya rounded, ada padding tambahan di bagian neck roll. Biasanya nih kalau ada padding tambahan di bagian neck roll seperti ini, biasanya nih ya untuk helm yang ada bagian tambahan seperti ini, ada padding tambahan di IPS-nya, biasanya agak kosong belakangnya, makanya mereka tambahin. Cuma ntar kita cobain di bagian fitment. Oke. Ini terpisah. Dan untuk lubangnya, ini ada lubang depan untuk
forehead ventilation, ada lubang top air juga untuk top air ventilation, ada lubang 2 di bagian belakang untuk outlet ventilation gitu. Ini lubangnya proper, EPS-nya juga cukup proper menurut gue untuk KYT Striker di sini gitu. Cuman untuk bagian depannya, untuk bagian IPS pipinya ini masih biasa banget menurut gue untuk build quality-nya. Kayak lemnya atau lingkaran shell-nya ini enggak rapat banget. Cuman kelebihannya kita bisa naruh intercom dijepit di sini gitu, karena ada ruangan di sininya gitu. Cuman lama-kelamaan ini takutnya remnya lepas, itu aja sih. Untuk lubang mount fan juga jelas. Oke, itu untuk IPS-nya cukup baik. Untuk build quality-nya pasang dulu. Dan untuk padding-paddingnya terbagi jadi 3 bagian. Ini untuk crown pad, untuk cheek pad, dan untuk chin curtain di sini. Chin curtain-nya cukup tipis dan nggak terlalu panjang untuk si chin curtain-nya. Dan untuk cheek pad-nya di sini menggunakan mekanisme 2 buah snap button dan velcro bagian atasnya. Dan ini cukup cukup kaku, nggak terlalu lembut untuk paddingnya. Padding dari si cheek pad-nya di sini gitu. Dan ini mekanisme quick release sistemnya, dia hanya menggunakan rubber yang jadi kalau misalnya kita tarik rubbernya ini bakal ngebuka bagian bawahnya, jadi lebih mudah buat ngelepas si cheek pad-nya gitu. Dan ini untuk crown pad-nya, mekanisme depannya gue pikir ini masih biasa banget diselipin, yang lama-kelamaan dia nggak bakal ngunci, biasanya seperti itu untuk crown pad-nya. Dan ini di bagian belakangnya, untuk bagian neck roll-nya yang itu dengan crown pad ada klip sintetis tambahannya gitu. Ya, ada lapisan mesh, cuman tidak ada lubang untuk bagian forehead-nya. Di sini dia masih nutup. Kalau misalnya ada lubang, dia lebih proper lagi. Kalau misalnya udah sesuai, ada forehead, ada lubang IPS, dan ada lubang di bagian crown pad-nya atau linernya, ini masih itu lebih oke. Cuman sayangnya di sini nggak ada lubang untuk forehead fan-nya. Jadi kalau misalnya ada angin masuk, mungkin nyebar aja gitu. Oke, ini paddingnya mirip dengan helm-helm KYT yang lama. Ada emosnya juga. Oke, itu tuh inner linernya. Sekarang kita lanjut ke bagian fit. Jadi udah terpasang paddingnya semua. Gue bakal coba si helmnya. Cuma ini agak sedikit berbeda. Ini sebenarnya size-nya M, walaupun lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56. Bakal cobalah kira-kira seperti apa rasanya pakai size M untuk lingkar kepala gue yang ukurannya 56 cm. Oke, bismillah. Oke, gue mundur sedikit. Oke, buat sebuah helm sport touring, sebenarnya ini helm cukup nyaman sih. Walaupun nih helmnya size-nya M, nggak sesuai banget dengan ukuran kepala gue, cuman ternyata ini masih pas gitu. Cuman nggak ngunci banget kayak pakai yang fit banget gitu. Ini pas aja untuk ukurannya, jadi kemungkinan bisa true size atau up size menurut gue sih. Kalau misalnya kalian pengen yang lebih loose, mungkin harus up size 1 size. Cuman untuk bagian orang-orang yang pakai lingkar kepala L, lebih baik jangan naik ke XL, tetap di L aja. Karena kalau ke XL pasti IPS-nya berbeda, pasti itu gede banget ukurannya. Mendingan tetap di L. Cuma untuk yang lingkar kepala kecil bisa pakai size M. Misalnya kayak gue punya lingkar kepala 56 bisa pakai M. Cuman pengen yang fit bisa pakai S. Kemarin gue sempat coba di tokonya pakai yang S masih nyaman, cuman pipinya neken banget. Tapi bagian crown pad pas. Jadi ini bagian crown pad-nya cukup pas juga, nggak ada masalah. Cuman pipinya lebih loose, jadi gue nggak terlalu capek pakainya kalau misalnya pakai touring. Dan yang bagian kerasa emang benar, ternyata bagian belakangnya gue ngerasa kosong di sini. Untuk helm KYT Striker di sini nggak terlalu ngunci untuk bagian tengkorak belakang, cuma selebihnya masih oke. Untuk chipletnya nggak terlalu panjang, fitmentnya dia cukup pendek, sampai ke depan banget. Cuma ini ya fair, ukurannya masih fair lah, masih fair size, masih oke, masih cukup untuk ukuran si cheek pad-nya. Lalu crown pad-nya juga oke, ini rounded shape, ini dia round shape untuk lingkar kepalanya. Dan untuk bobotnya 1500, sebenarnya seharusnya dengan bahan termoplastik nggak kerasa berat, cuman gue ngerasa ada tekanan sedikit di bagian tengah, jadi kayak bobotnya ngumpul di tengah dan akhirnya agak condong ke bagian depan. Untuk center of gravity-nya
helm ini menurut gue lebih condong ada berat ke bagian depan gitu. Cuman untuk bagian belakang ini masih oke, kira-kira masih oke. Cuman untuk bagian depan nih gue ngerasa kayak ketarik terus ke bagian depan untuk center of gravity-nya. Itu menurut gue sih. Oke, kita coba variable glasses-nya. Oke, nggak ada masalah buat rider berkacamata. Ruangannya cukup luas. Buat telinga gue sedikit menyentuh bagian cheek pad bagian bawahnya, cuman nggak neken, nggak sakit sama sekali, cuman nyentuh doang, bukan neken, bukan ketekan banget, enggak, ini cuma nyentuh doang, jadi masih aman. Cuman ya nggak seluas itu jadinya, entah kalau misalnya kita pakai speaker nanti, cuman ada lubangnya jadi seharusnya masih aman sih. Oke, buat ngerai mekanisme juga mudah. Coba ini feeling naikin si visornya kerasa berisik banget, nggak smooth gitu gua pikir untuk mekanismenya. Kita kunci. Oke. Di ruangan indoor seperti ini tanpa ada angin sebenarnya gua nggak ngerasa ada kegedapan yang drastis berubah, masih biasa aja. Cuman nanti kita coba lagi riding, ntar gue share di Instagram gimana impresinya menggunakan helm ini waktu lagi riding. Entah sih, emang sialnya tadi kelihatan besar, cuma waktu kita pakai ya gue nggak ngerasa gede banget. Cuman itu yang sedikit mengganggu, ini bagiannya masih kosong dan beratnya lebih condong ke arah depan. Cuman ya itu tadi untuk fitment yang loose mungkin masih aman pakai helm ini sih. Masih ngunci walaupun gua naik satu size. Pipinya pun masih nyentuhnya agak neken dikit, nggak sampai neken banget, jadi masih aman banget sih untuk sizingnya. Atau kepala gue ngegedein ya, belum diukur lagi. Sebenarnya KT Striker ini gue sudah berekspektasi akan muncul memang seperti ini, kualitasnya, fiturnya dan lain-lain, dengan harga yang dibanderol sekitar 730.000. Untuk retail price-nya itu 730.000. Jadi emang udah sesuai ekspektasi gue seperti ini, tidak berlebihan. Lalu untuk desainnya pun kita udah terbiasa lihat desainnya seperti ini. Kali ini DNA-nya turun langsung dari NZ Race, dari titik course. Jadinya kita udah cukup biasa untuk melihat desain seperti ini, belum terlalu yang bikin kaget, bikin desain baru, bikin yang lebih menarik. Jadi kita udah cukup terbiasa dengan desain seperti ini, jadi cukup agak boring, walaupun nggak salah juga soal desain ya, baik soal selera masing-masing gitu. Cuman ya itu jadinya gue nggak terlalu kaget lihat desainnya. Lalu untuk fiturnya overall cukup, sangat cukup untuk range harga tersebut. Ada visor lock, ada push pin, ada tear off post, lalu sudah menggunakan double daring, ada intercom ready, variable glasses, jadi semuanya sudah cukup untuk fitur-fiturnya. Cuman tinggal bisakah si Striker ini bersaing dengan para kompetitornya, karena gue ngelihat kemarin cukup banyak kompetitor di harga tersebut. Ntar juga ada yang mau datang dari NJS ZX1 RGT, lalu ada dari NHK yang kemarin Mark 1 itu cukup impresif buat gue. Lalu ada juga dari RSV, walaupun ada sedikit kekurangan di quality, cuman desainnya menurut gue RSV masih yang cukup oke, dengan shell yang cukup compact juga size-nya, jadi bersaingnya cukup berat dengan harga tersebut. Cuman jadinya kita sebagai konsumen punya banyak banget pilihan di range harga 700 ribuan sampai 900 ribu lah untuk helm full face sport touring. Oke, ya mudah-mudahan sukses KT Striker. Cukup berat buat gue kelihatannya di pasaran harga tersebut. Ya nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Gue juga nggak sabar nunggu helm-helm baru lainnya berdatangan di range harga tersebut. Oke, sekian review dari gue untuk helm KT Striker ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada saran, ada kritik, tulis di kolom komentar atau langsung ke Instagramnya @acuanhobi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.